tentang the era of new normal. Demikian juga nanti pembicara keduanya adalah Bang Adres Ginting, Insinyur. Beliau sekarang adalah Dirut PT Sisnet Mitra Sejahtera. Nah, beliau juga akan memberikan wejangan atau memberikan materi juga terkait dengan the era of new normal. Sebenarnya kan pertanyaan kita jauh-jauh ini kan sering kita pertanyakan kan apa sih sebenarnya new normal ini? Mungkin kita akan dapat pandangan dari dua. Pertama dari sisi pemerintah Indonesia yang mungkin nanti dibawakan sama Bang Arya Sinulinga, dan yang kedua adalah praktisi private company, yaitu Bang Adres. Nanti beliau akan melihat bagaimana itu yang terjadi di apa sih sebenarnya divine-nya new normal ini, dan bagaimana kita nanti bisa bertahan atau bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik walaupun dengan ada beberapa hal yang berubah dari struktur sosial masyarakat kita dikarenakan oleh pandemi ini. Acara yang kedua juga nanti kita akan adakan hari Sabtu ini, masih dalam minggu ini. Second sessionnya itu ada Kak Loto, kita sudah confirm kakak itu bisa hari Sabtu, dan Bang Daniel Purba dan Bang Eka Ginting, itu nanti akan di sesi kedua hari Sabtu. Teman-teman juga tetap bisa join. Kita masih nge-host, saya sama Theo masih meng-host acara ini. Nanti moderatornya itu ada Toto. Nah, Toto kemarin saya kontak, kebetulan ayahnya lagi sakit di Medan kalau nggak salah, lagi di opname. Mungkin kita sama-sama doakan biar orang tua beliau cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kemudian the third session ini kita bikin sesi ketiga ini khusus para milenial atau yang mengaku milenial. Jadi kalau ada yang umurnya 58 tahun masih mengaku milenial, silahkan gabung. Jadi itu nanti kita kedatangan juga pembicara, ada kawan kita, Bang Edin Toto Sinulinga, beliau sekarang di Pertamina, ada Bang Ivan juga lagi bergabung sekarang, beliau dari Inalum dan calon kuat Bupati Asahan. Oh bukan, bercanda. Oke, kemudian ada adik kita, Theo Surbakti. Nah, Theo Surbakti ini kan aktif di bidang finansial teknologi dan lain-lain. Kita nanti dengarkan bagaimana anak muda bisa bertahan. Kemudian satu yang tidak kalah penting adalah pemimpin Jamburan Lajar kita, Bang Agus Fernandes. Agus Fernandes nanti akan cerita apa sih yang terjadi dengan dunia pendidikan di daerah. Mungkin bisa begitu, dan apa yang terjadi di Tanah Karo sekarang, kita bisa dengar langsung mungkin apa yang terjadi di sana, dan kita bisa langsung melihat atau mendengarkan dari beliau dan kesaksian beliau atau narasi beliau bagaimana. Mungkin kita harus ikuti. Nah, acara ini juga kita harapkan nanti setelah, karena ini kita bikin 3 sesi, karena melihat waktu, karena ada Lebaran kan, ini juga acara ini kita bikin jam 3, sekalian ngabuburit. Nah, setelah nanti Lebaran, kita harapkan teman-teman, setelah Lebaran juga kita harapkan acara ini akan berlangsung lanjut terus, kita semakin sering bertukar pendapat, bertukar ide di sini. Oke, mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi, karena tadi kita sudah dikontak sama sekretarisnya Bang Arya lewat webinar ini. Bang Arya mungkin agak sedikit terlambat karena beliau ada tugas mungkin ya. Nanti yang harusnya ini sesi pertama ini diisi oleh Bang Arya Sinulinga. Nah, kita sekarang itu dengarkan aja langsung dari pembicara kedua kita, Bang Adres Ginting, tanpa mengurangi rasa hormat. Bukan berarti siapa yang pertama, siapa yang duluan itu yang lebih jago, bukan Bang, tapi memang kita udah setback waktu itu, ada perspektif dari negara, ada perspektif dari pelaku ekonomi di Indonesia. Yang sekarang ini adalah Bang Adres Ginting cukup aktif di dunia IT dan cukup aktif juga menginfluence kita untuk tetap peka dengan kondisi-kondisi sekarang. Oke, tanpa menunggu lebih lama, mungkin nanti secara perkenalan, mungkin Bang Adres bisa langsung kenalkan diri dan segala macamnya, dan lanjut dengan materinya. Kami kasih waktu sekitar 15 menit untuk menerangkan materinya. Terima kasih. Silakan Bang Adres. Terima kasih Hokop sudah membuka acara kita, dan terima kasih atas inisiatifnya. Masih belum masuk nih? Udah masuk duluan tuh. Belum bisa masuk? Wah, udah bisa masuk Bang Arya? Kalau gitu kamu dulu Arya. Oh, kalau gitu Bang Arya dulu berarti. Silakan. Oke, tanpa menunggu lebih lama, mungkin karena Bang Arya sudah masuk,
mungkin kita perlu langsung mendengarkan materi. Bang Arya, kita kasih waktu mungkin 15 menit biar agak sedikit disiplin. Tadi kita udah terangkan peraturan di sini. Mudah-mudahan semua teman-teman kopi dan kita harapkan ini berlangsung dengan baik, jaringan bisa lancar, kita semua bisa mendengarkan dan dapat ilmunya. Silakan Bang Arya. Emang kita mau ngomong apa? New pertanyaan khas. New normal, Bang. New normal. Kan kami lihat di media kan Abang sering cerita tentang new normal, apa yang terjadi sekarang dari perspektif pemerintah, mungkin, Bang. Gila ya, dari pemerintah ya. Iyalah, Bang. Silakan, Bang. Oke. Kalau bisa videonya dihidupin, Bang. Hah? Ini ada. Oh iya, siap. Aku yang salah setting, Bang. Sorry, Bang. Oke. Jadi gini. Silakan, Bang. Baik, ini corona ini kan cukup. Mati suaranya, Dik, Bang Arya. Kebesaran jempolnya. Dengar nggak? Kedengeran? Ya, belum Dengar, pernah Bang. terjadi. Jadi hal yang baru bagi ini ya, bagi kita, bagi dunia juga hal yang baru. Dan ketika ada pola-pola sampai hari ini yang katanya kurva-kurva itu pun semua ternyata tidak ada kurva-kurva yang pas untuk seluruh dunia. Nggak ada negara yang bisa mengatakan kurvanya punya kurva sendiri, nggak ada. Karena setiap dia mengatakan kurvanya benar, nggak lama kemudian pasti kurvanya jadi salah. Ini adalah, karena memang tidak bisa diprediksi juga gitu. Selama ini kan semuanya bermain dalam tataran, tataran prediksi gitu. Baru apalagi ternyata bahwa yang terkena corona, masih bisa juga terkena corona lagi kalau udah, walaupun sembuh. Ini artinya, logika herd immunity itu juga menjadi tanda tanya, apakah memang ada atau nggak ada. Ataukah ini memang seperti flu biasa dia, yang memang namanya flu biasa, seperti flu biasa, kalau kena, nanti ya kena lagi, nanti ya kena lagi, nanti ya kena lagi gitu. Cuma kalau flu ada obatnya namanya Panadol, nah kalau ini belum ada obatnya, kan gitu aja. Ini agak berbeda dia. Itu satu. Yang kedua, melihat pola-pola yang terjadi di berbagai negara, gitu ya, pola berbagai negara, mulai ada suatu timbul bahwa ini sepertinya perlu kehidupan manusia lebih penting daripada, lebih jauh ya, besar ya, lebih penting daripada hal-hal yang seperti ini gitu. Artinya masih bisa ditanggulangi gitu. Apalagi ternyata tingkat kesembuhan sangat tinggi. Tingkat kesembuhan sangat tinggi. Pola yang kena juga ada polanya, kemudian yang meninggal dunia pun polanya ada juga dari usia dan dari penyakit bawaan dibilang, dan usia itu ada pengaruh juga. Jadi ada pola-polanya, sehingga prediksi-prediksi dilihat bahwa ini memang sepertinya perlu ada sebuah terobosan-terobosan gitu. Saya kadang-kadang mengatakan kalau orang kena corona, selama 2 minggu dia punya kesempatan hidup dan mati. Kalau orang kelaparan, dia hanya punya kesempatan 3 hari nggak makan, langsung mati. Nah, problemnya sekarang, di hampir semua bangsa negara, berpikir bahwa ini nggak bisa berhenti. Corona ini akan tetap ada terus. Nanti saya kasih contoh. Nanti kayak di Singapura, dia buka dikit, langsung masuk lagi yang baru, coronanya. Karena apa? Karena ada negara lain juga yang akan masuk ke negara lain, ke negara Singapura. Nanti Cina misalnya. Kecuali satu bangsa itu betul-betul tidak memberikan ruang kepada bangsa lain untuk masuk. Itu nggak mungkin. Sehingga dilihat bahwa ini mungkin akan ada sebuah perubahan besar gitu. Ada perubahan besar bahwa kita, istilahnya Pak Jokowi itu berdamai dengan corona itu adalah istilah sama seperti istilah sebuah lokasi atau daerah yang penuh dengan bencana. Akhirnya kita akan, orang yang di daerah gunung berapi, seperti di Merapi ya, itu kan dia berdamai dengan gunung Merapinya gitu. Maka mau nggak mau dia melakukan mitigasi, menyiapkan dirinya kalau ada yang namanya bencana gunung berapi. Atau yang di daerah
patahan misalnya, maka dia akan menyiapkan dirinya untuk setiap saat untuk menghadapi gempa-gempa. Sehingga mau nggak mau bangunannya, daerah evakuasinya itu akan dipersiapkan untuk menghadapi gempa. Itulah namanya berdamai dengan corona. Nah, berdamai dengan bencana gitu. Nah, hal yang sama juga istilah ini dipakai untuk corona. Kita tahu bahwa yang terkena corona ini pada umumnya mau nggak mau kita harus menjaga kebersihan gitu ya, menjaga social distance, menjaga interaksi antar manusia, menjaga di sebuah ruangan tidak boleh lebih daripada 1 jam rapat misalnya, baru jumlah dibatasi. Akhirnya hal-hal seperti itu protokol yang dibangun untuk bisa manusia tetap bisa hidup, tapi dia bisa berdamai dengan coronanya. Artinya oke, lu tetap ada selama vaksinnya belum ditemukan, tapi gua juga mau hidup nih sebagai manusia. Sebagai manusia kita harus hidup gitu. Maka seperti di Australia sudah mulai dirancang protokol yang sangat berdamai dengan corona. SD sampai SMP itu boleh sekolah full. Artinya dia tiap hari sekolah pun boleh, diperbolehkan. SMA sama kuliah ini social distance-nya agak dijaga untuk sekolah. Dan dia agak berubah. Kehidupan normal sekolahnya berubah. Tapi SD sampai SMP, mereka memperbolehkan normal sekolah. Nah, ini yang jadi perubahan-perubahan itu sekolah misalnya. Kemudian di rumah-rumah ibadah hanya diperbolehkan 10 orang. Ini di Australia terjadi seperti ini. Kemudian yang namanya bola tidak boleh. Olahraga tidak boleh mengundang banyak massa. Gitu. Mungkin nanti akan ada aktiviti-aktiviti musik sekalipun, itu pun akan jadi sangat tidak lagi yang punya penonton banyak lah gitu, nggak banyak lagi penontonnya. Nah, ini yang mungkin dikembangkan di pabrik-pabrik pun seperti itu. Mungkin nanti saya kemarin malah mengusulkan gitu ya, rapid test itu harus liberalisasi gitu. Rapid test liberalisasi. Ketika diliberalisasi, artinya boleh dipakai, dibeli di mana saja, mungkin harganya bisa turun jadi sekitar 100.000 rupiah. Dan kita seminggu sekali nanti punya pola hidup, ya beli rapid test, tiap seminggu sekali rapid test gitu ya. Nambahlah uang kita sekitar 400.000 rupiah tiap bulan. Hanya untuk beli rapid test misalnya. Bisa saja seperti itu terjadi gitu. Jadi mau nggak mau kita harus melangkah. New era-nya adalah kita harus melangkah lebih jauh. Tapi dengan pola-pola yang lain gitu. Saya kemarin mencoba gitu ya. Kemarin saya, kan selama ini banyak keluhan. Musisi lokal nggak punya uang. Selama ini kan yang diperhatikan cuma Gojek. Ternyata ada musisi juga yang nggak punya uang, nggak punya kehidupan lagi. Kemarin kami sama teman-teman di sini punya ide bikin musik. Kami coba kemarin di Medan. Kita hadirkan musik lokal, kita suruh dia untuk show. Ternyata kami buka open donasi, dapat sekitar 3 sampai 5 juta sekali dia tampil. Kan cukup udah bisa menghidupi mereka gitu. Ini yang kita coba untuk ke new era lah. Ini mau nggak mau memang yang namanya online dan sebagainya akan jadi sebuah jadi sebuah yang harus diterima gitu, harus diterima. Jadi pemerintah sepertinya lihat dari pola-pola komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kan kelihatan. Ketika misalnya penerbangan sudah diperbolehkan untuk para pejabat misalnya. Kemudian orang yang sakit diperbolehkan misalnya. Atau kemarin pun Pak Doni udah bilang juga pekerja 45 tahun ke bawah diperbolehkan. Hong Kong pun sudah melakukan hal yang sama. Hong Kong sudah melepas. Tapi untuk 50 tahun ke bawah. Mereka lepas juga kehidupan itu. Jadi, tapi dengan social distance dan sebagainya tetap dilakukan. Jadi, ini memang masih banyak ini ya. Orang masih terus memantau. Kita belum bisa prediksi ini sampai kapan. Belum bisa prediksi ini harus bagaimana. Ya. Jadi, jangan nanti kita, ya, saya hati khawatir juga ya, pemerintah mungkin lihat juga, jangan nanti kita sibuk dengan
PSBB dan sebagainya, negara lain udah melepaskan dirinya dari hal tersebut, mereka udah hidup dengan ekonominya, kita masih tersendat. Nah, ini berbahaya. Sementara kami kan dapat laporan dari McKinsey ya. McKinsey itu sudah mengatakan Indonesia adalah negara yang paling mampu, nomor 1 paling mampu di Asia, bahkan dunia, untuk recovery. Jadi ini hal positif yang harus kita tangkap dari penelitiannya, analisisnya McKinsey, bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling cepat recovery setelah corona. Kemudian di Asia kita juga termasuk nomor 1 recovery. Di ASEAN kita pun recovery nomor 1 di ASEAN. Ini menurut pertimbangan, menurut ini ya, hitungannya McKinsey ya. Ini juga jadi karena gini, ada juga yang mengatakan begini, ya, bahwa ini kita kondisi ekonominya kita berbahaya nih gitu, krisis dan sebagainya. Jangan samakan 98, 2006 sama sekarang. Kenapa? 98 dan 2006 itu adalah problem fondasi ekonomi bisnisnya itu nggak benar. Kalau sekarang bukan masalah fondasi ekonomi. Ini adalah problem karena ada pandemi. Artinya secara fondasi ekonominya sebenarnya kuat, tapi tiba-tiba diserang oleh yang namanya pandemi wabah tadi ini gitu. Jadi ini agak berbeda. Nggak bisa pakai logika, nggak bisa bikin analisis bahwa analisis 98, analisis 2006 dipakai untuk analisis sekarang, nggak bisa. Gitu loh. Nah, kemudian lagi yang sangat terpukul saat ini adalah UMKM. Kalau tahun 98 sama 2006, yang paling kuat penopangnya adalah UMKM. Sekarang UMKM kita rusak semua. UMKM ini adalah yang paling rusak dibandingkan yang lain. Bisnis besar masih, karena gini, kalau bisnis besar kan dia sanggup untuk berapa tahun? Setahun, 2 tahun masih sanggup untuk hidup. Kalau UMKM kita kan cash flow-nya cuma 2 bulan, 3 bulan. Makanya ini yang paling terkena dampak besar adalah UMKM untuk secara ekonominya gitu. Jadi inilah saya lihat gambaran-gambaran dan ini saya tunjukkan lagi ya, saya kasih tunjuk nih bagaimana ekonomi kita sangat dipercaya orang gitu. Kalau dikatakan bahwa kecil enggak atau enggak kuat enggak, saya buktikan. Kemarin Hutama Karya itu buka global bond. Dapat besar, bunganya kecil. Mandiri, demikian juga. Hari ini, Inalum, tadi pagi, closing, tahu berapa dapatnya? 37 triliun global bond. Didapat oleh Inalum. Ini artinya kepercayaan pasar terhadap kita sangat besar. Bunganya pun kecil. Bunganya ada yang 3,8, ada yang 4,4, dan ada 5,2. Jadi bunganya sangat kecil. Jadi ini adalah kita lihat bahwa ternyata market dunia sangat percaya sama Indonesia. Dibuktikan dengan 3 bond yang kami buka selama 2 minggu itu membuktikan bahwa kita sangat dipercaya oleh investor. Market sangat percaya sama kita. Gitu loh. Nah ini artinya ada peluang-peluang besar. Nah, jadi kita nggak usah khawatir nih, baliknya ekonomi recovery kita akan terjadi cepat nih. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana pola hidup kita, gaya kerja kita, sistem kerja kita akan sangat banyak berubah. Ya, pola komunikasi kita memang memanfaatkan seperti inilah. Kita dulu kan kalau KBKITB kan dikit-dikit ngumpul dulu di Pacific Place, kan gitu ya, Bang Andres? Betul. Sekarang nggak perlu. Setiap saat kita bisa rapat dan meeting dengan sangat cepat gitu. Ini ada 46 orang hadir, yang dulu kita sangat susah mengumpulkan 46 orang dari KBKITB gitu. Sekarang kita bisa lakukan itu. Lebih intens. Kami pengurus KBK dibikin Bang Andres rapat, malah dia mau bikin rapat 2 minggu sekali. Karena dia merasa bahwa lewat kita video call seperti ini, bisa lebih efektif, nggak perlu meninggalkan rumah, dari manapun bisa, malah bisa banyak hal-hal bisa kita kerjakan gitu. Jadi, aku lihat ini langkah-langkah ke depan yang harus kita maksimalkan gitu. Kehidupan online itu jadi sangat maksimal ke depan gitu. Tapi dan nanti ke depan juga ya bagi teman-teman pebisnis yang pengalaman benar. Ternyata terbukti
banyak pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah. Nggak perlu ke kantor. Itu akan membuat efisiensi banyak betul. Akan sangat banyak efisiensi kita dapatkan gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak bidang, divisi dan sebagainya yang bisa kita rumahkan, nggak perlu dari kantor. Itu akan membuat ruangan tidak perlu banyak-banyak lagi. Ya, malah akan banyak energi yang akan bisa lebih diefisiensikan gitu. Dan banyak pekerja kita nggak perlu ke kantor. Nah, ini kan sesuatu yang sangat baru gitu, sangat baru. Gitu loh. Ini yang saya lihat peluang-peluang kita yang harus kita lihat dan mengubah pola kerja kita, mengubah sistem kerja kita, dan mungkin ke depan akan bisa mengubah kita lebih lebih mobile daripada sebelumnya gitu. Jadi corona ini kalau sama saya sih selalu ada hikmah gitu ya. Ada hikmah di antara semua itu, ada hikmah yang membuat kita makin bisa efisien dalam bekerja gitu. Gitu sih. Cuma ya sekarang kumpul-kumpul udah nggak mungkin lagi, itu aja. Gendang-gendang, terpaksalah gendang-gendang dari rumah. Lagi gendang-gendang rame-rame, ya itu pesta yang bisa lagi. Australia jelas, pesta nikah nggak bisa. Nggak ada pesta. Jadi akan berubah. Kehidupan sosial budaya akan berubah. Jadi kita harus bikin ubah budaya baru ini. Ini evolusi benar terjadi dengan manusia gitu. Itu mungkin Hokop. Nanti kita bisa sambil tanya jawab ya. Gambar-gambarnya seperti itu. Siap. Sure. Siap. Thank you banget Bang. Ini tadi ada beberapa catatan dari Abang itu, kita nggak perlu khawatir dengan era new normal ini, dengan struktur sosial yang banyak berubah dan segala macam, itu bukan jadi hambatan, karena ternyata itu lebih mengarah ke efisiensi. Terus kita juga adalah negara yang masih diperhitungkan sebagai negara yang kuat, terbukti dengan beberapa jurnal ilmiah, terutama McKinsey ya, itu Indonesia tergolong adalah negara yang cepat recovery, dan juga terbukti juga di BUMN sekarang global bond dari luar negeri, itu membuktikan kalau kepercayaan dunia investasi di luar negeri itu masih memiliki harapan yang cukup tinggi untuk gerakan perusahaan di Indonesia. Oke, mungkin itu catatan dari Bang Arya, membuat kita semakin optimis dari sudut pandang pemerintah. Nanti teman-teman bisa sisihkan pertanyaan di situ, nanti kita akan get back sama Bang Arya lagi. Selanjutnya Bang Adres Ginting, kami minta Bang sebagai praktisi di dunia private company di Indonesia. Silakan Bang. Baik, terima kasih Hokop sebagai moderator, dan terima kasih untuk adik-adik semua. Saya lihat di sini banyak adik-adik dan juga senior. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Hokop dan Theo yang sudah menginisiasi acara kita ini. Saya pikir seperti tadi dibuka oleh Arya, ini memaksa kita juga mencari bentuk media komunikasi yang lain. Baik, saya akan sedikit ada yang sudah saya catat dan saya buat, dan mungkin saya akan share screen aja biar kita lebih enak ngomongnya. Coba saya share screen. Sudah terlihat kah? Hokop, sudah terlihat share screen saya? Aman Bang, aman Bang. Lanjut Bang. Ya, yang PowerPoint-nya kelihatan ya? Ya, jangan salah share Bang ya. Ya, enggak. Sini aman semua. Siap. Oke. Jadi tema yang diangkat oleh teman-teman semua adalah the era of new normal. Jadi era dari kondisi normal yang baru. Karena COVID-19 ini. Baik, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kita semua apa kata WHO. Tadi juga Arya sudah membuka di depan bahwa wabah virus corona ini mudah sekali menular, infeksius. Kedua, kebanyakan orang yang terinfeksi, tadi sudah disinggung oleh Arya, akan mengalami gejala ringan sedang. Dan biasanya sembuh sendiri. Tapi kalau orang yang punya riwayat penyakit kardiovaskuler, diabetes, pernapasan kronis, dan kanker memang bisa menyebabkan penyakit serius. Cara terbaik untuk mencegah dan mengurangi penularan dengan pemahaman yang baik tentang virus COVID-19 ini. Kemudian bagaimana penyebarannya, dan dari WHO sendiri pun cuma satu yang selalu diingatkan lagi, rajin cuci tangan, pakai sabun atau berbasis alkohol, dan jangan menyentuh muka. Saya juga masih sering lupa ini. Kemudian
menular melalui percikan atau droplet, air liur atau cairan yang keluar dari hidung dari yang sudah terinfeksi. Kalau kita bersin atau batuk, ya pakai etika, mungkin tutup dengan lipatan siku atau pakai masker. Saya kira itu perlu kita jalankan. Dan satu lagi yang paling terutama dan paling mengkhawatirkan hanya itu aja, belum ada vaksin dan obat sampai saat ini. Itu juga dari WHO seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, gambar ini sebenarnya gambar coronavirus yang nempel ke sel, terutama di sel tubuh kita di pernapasan terutama. Ini di warnanya ini cuman sebenarnya dikasih warna ini hanya untuk mendramatisir aja. Jadi warnanya tidak seperti ini. Ini diambil dari Life Science. Jadi memang ukurannya itu 100 nano. Jadi memang musuh yang tidak terlihat itu betul-betul 100 nano itu berarti 0,1 mikro. Mikro aja udah sangat kecil, 1/1000 helai rambut. Jadi memang super kecil ini. Kemudian saya hanya mengingatkan aja, tadi Arya sudah menyinggung, tapi saya mau ambil dari saya hanya untuk mengingatkan kita bahwa secara global sekarang yang sudah terkonfirmasi ada 3,9 juta orang, yang meninggal 274. Kalau Indonesia yang positif 14.000, yang sembuh 2.600 sekian, yang meninggal 900 sekian. Kemudian Presiden telah menetapkan bencana alam penyebaran corona itu per tanggal 13 April 2020. Indonesia saat ini PSBB-nya sudah ada di 4 provinsi dan 14 kabupaten. Jadi memang ini cukup terasa di kita di Indonesia. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, saya akan dari kondisi ini saya coba akan mengajak kita untuk berdiskusi dan mengamati apa yang terjadi. Terutama saya di bidang IT, online. Jadi kalau kita lihat pengamatan atau perilaku di ranah digital, daring atau online, itu adalah hampir semua platform digital dan media sosial itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Itu saat ini. Kemudian pembelian secara online itu meningkat pesat. Dan kita semakin terbiasa membeli makanan, kebutuhan lain, sampai dengan konsultasi kesehatan, maaf. Jadi ini yang terjadi kalau kita lihat di ranah digital. Kemudian aplikasi yang memungkinkan kita saling berhubungan menjadi sentral saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini mau nggak mau, karena kita semua bekerja dari rumah, mungkin ada yang 100% dari rumah, ada yang 50%, ada yang tergantung situasi dan bidang bisnis yang mereka kelola atau lakukan. Ini dari perilaku dan hal digital. Kemudian coba kita lebih ke dalam lagi. Di pendidikan, ini tadi Arya sudah singgung, Menteri sudah membuat surat edaran pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itu udah per 17 Maret. Sehingga seluruh jenjang pendidikan sudah terpaksa, ini nggak terpaksa, ini nggak ada jalan lain, bertransformasi untuk beradaptasi secara drastis, melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Kita lihat sekarang berbagai aplikasi sudah banyak yang baik dari swasta maupun dari pemerintah sendiri. Ruang Guru, Genius, Kelasku, Kahoot, dan lain-lain. Kemudian kita sendiri pun di Jambur Belajar dari bimbingan gratis kita di Kabanjahe, kita pun sudah mentransformasikan itu menjadi bimbel online atau online learning. Nanti ya, mungkin di sesi yang lain nanti mungkin Agus bisa membahas lebih jauh mengenai upaya kita untuk bertransformasi. Ini kira-kira kurang lebih online Jambur Belajar kita yang kita sudah membuat dalam bentuk online learning. Dan kita lihat di sini siswa sudah mulai aktif untuk belajar secara online karena mereka tidak mungkin datang ke lokasi bimbel kita. Jadi ini adalah kerinduan kita sama-sama, siswa rindu untuk belajar, kita pun rindu untuk menjangkau mereka untuk kemajuan atau masa depan mereka. Jadi ini yang terjadi. Baik, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Jadi berdasarkan data pemakaian video conference, ini yang paling populer sekarang. Zoom itu sekarang kalau di tahun sampai dengan akhir 2019, itu jumlah partisipan atau orang yang terlibat dalam meeting Zoom dalam sehari itu tahun 2019, itu 10 juta per hari. Itu 2019. Per Maret 2020, lonjakannya luar biasa. Jadi 20 kalinya, 200 juta. April ini sudah 300 juta.
Jadi ini yang benar-benar inline dengan jaga jarak, kemudian stay at home. Ini betul-betul menunjukkan data itu. Demikian juga dengan aplikasi video conference yang lain. Microsoft Teams juga melaporkan 200 juta partisipan meeting virtual harian. Google Meet juga sama. Mereka ini bisa dibilang Zoom karena udah duluan menggratiskan, jadi dia jauh lebih populer dari platform yang lain. Google Meet sudah 100 juta. Kemudian bagaimana juga kita lihat bisa di aplikasi yang open source seperti Jitsi juga, download-nya juga terus pesat meningkat. Jadi ini menunjukkan bahwa memang klaim tadi bahwa aplikasi yang menghubungkan kita itu akan sangat populer di masa-masa seperti ini. Kemudian kita lihat lagi data e-commerce. Kalau kita lihat info dari Gojek Group, mereka bilang bahwa memang pengguna transport memang menurun drastis. Tapi mereka bilang bahwa permintaan GoFood juga positif, permintaan GoSend juga positif. Dan yang paling menarik adalah terjadi peningkatan signifikan kunjungan ke fitur GoMap, jadi untuk medical. Ini yang menarik dari apa yang mereka ungkapkan. Kemudian di Bukalapak sendiri. Bukalapak mengatakan bahwa penjualan untuk golongan makanan via e-commerce positif. Tapi yang lain dia bilang untuk yang durable goods itu kemungkinan diprediksikan dan turun. Tapi makanan meningkat. Demikian juga kalau kita lihat poin berikutnya adalah mereka melihat peningkatan antusiasme yang belanja berkaitan dengan kategori produk kesehatan. Nah, sekali lagi, tadi Arya juga sudah menyinggung di depan. Jadi memang ini arahnya ke sana, produk-produk kesehatan. Tadi kalau Arya bilang mengenai kalau perlu tes kit sendiri setiap minggu dan sebagainya, itu kan arahnya akan ke sana saya kira. Terus kemudian dari klaimnya mereka bahwa bisnis e-commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia, kita ambil sampel dua ini aja yang cukup besar, juga mengatakan terjadi peningkatan yang besar. Ini dan dulu itu e-commerce itu atau bisa dibilang adalah alternatif dari toko offline kalau dulu. Kalau sekarang bisa dibilang bukan alternatif lagi, mau nggak mau harus online. Sehingga banyak pedagang pun yang tadinya offline masih bisa bertahan di offline, sekarang pun mulai berbondong-bondong ke online. Kalau sebelumnya masih kita sebut alternatif, kalau sekarang rasanya udah jadi pilihan utama. Kalau kita dari omset, ini akan menarik bahwa omset Gojek tahun 2019 itu sekitar 156 triliun. Tokopedia sekitar 200 triliun. Bukalapak sekitar 70 triliun. Tahun ini mereka melaporkan akan meningkat semua. Jadi ini memang suatu jadi platform yang mendukung, yang kita senang juga kalau ada aplikasi e-commerce seperti ini yang memang muncul dari Indonesia sendiri. Jadi saya kira ini akan jadi platform yang akan makin berkibar di tahun setelah COVID ini. Kemudian kalau kita lihat dari traffic data internet, menurut data APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, kenaikan traffic data sekitar 15-20%. Kemudian mereka juga menyebutkan bahwa work from home ini yang men-trigger itu semua, yang membuat eskalasi peningkatan traffic dari pengguna retail perumahan. Mereka sendiri bilang bahwa memang untuk traffic dari layanan internet untuk perkantoran, pariwisata, yang lain-lain memang menurun. Tapi dari untuk broadband perumahan itu meningkat drastis. Kemudian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia pun menyebutkan bahwa kenaikan traffic sekitar 10-15%. Telkomsel juga melaporkan hal yang sama, bahwa traffic internet paling besar itu untuk belajar online. Itu meningkat, mereka menyebut sekitar 5 kali lipat trafficnya naik. Itu karena mereka membuat promo di mana traffic ke platform belajar online ini mereka memberikan kuota gratis dan sebagainya. Sehingga itu juga merangsang orang untuk menggunakan ini. Ini satu inisiatif yang bagus saya kira dari Telkomsel. Kemudian dari Tri Indonesia juga menyampaikan hal yang sama, bahwa penyumbang peningkatan traffic internet adalah dari WhatsApp, YouTube, Facebook, dan game. Ini juga menarik bahwa game juga menunjukkan peningkatan traffic. Jadi ini kira-kira potret data internet kita dari orang-orang yang memang mempunyai data mengenai traffic kita. Kemudian, nah ini yang menarik. Kalau tadi peningkatan transaksi juga dibarengi dengan serangan cyber. Jadi info dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN bahwa pada periode Januari 2019 bandingkan dengan periode Januari sampai Maret 2020,
itu ada peningkatan 6 kali serangan cyber dibanding periode tahun lalu. Jadi ini memang dibarengin. Jadi semua traffic meningkat, juga traffic dari serangan cyber. Jadi mungkin juga banyak orang di rumah, nggak ada kerjaan lain barangkali. Ini juga saya cuma suspek aja. Tapi ini artinya semakin banyak juga, itu kita harus berhati-hati serangan cyber ini. Sengaja saya angkat isu ini karena baru-baru ini sudah mulai rame dibicarakan mengenai pencurian data di Tokopedia. Jadi dan juga beberapa platform yang lain. Jadi ini mesti jadi perhatian kita sama-sama karena ini serangan cyber ini akan meningkat. Ini hanya tandingannya kalau dibalik dari serangan cyber ini tandingannya hanya dengan pemilu. Ini tandingannya dengan kondisi sekarang. Kemudian kita lihat mengenai konsumsi listrik. Ini juga info dari PLN bahwa pemakaian listrik rumah tangga meningkat secara signifikan. Tapi tidak dibarengi dengan penurunan pemakaian listrik untuk industri, itu turun banyak. Demikian juga untuk perkantoran dan usaha. Ini yang tadi Arya sudah sempat singgung, bahwa ini berbahaya untuk industri kita, untuk bisnis kita ini menunjukkan gejala yang agak bahaya kalau kita terus-terusan seperti ini. Jadi secara keseluruhan PLN melaporkan bahwa penurunan pemakaian daya itu turun sampai 10% untuk Jawa Bali, untuk daerah lain sekitar 2-5%. Ini artinya turun secara keseluruhan. Memang pengguna rumahan naik, tapi industri turun banyak. Coba kita lihat, kita berdiskusi mengenai strategi untuk mengatasi pandemi dan dampaknya. Bahwa strategi hampir semua pemerintahan di dunia sekarang mengambil flattening the curve, katanya. Jadi membuat kurva itu sedemikian rupa supaya tidak terjadi lonjakan yang demikian drastis. Jadi membuat kurva itu flat supaya bisa fasilitas kesehatan menangani penderita. Itu karena belum ada vaksin, belum ada obat, sehingga balik lagi ke 3 hal yang paling mendasar. Tadi Arya sudah singgung, jaga jarak, rajin cuci tangan, gunakan masker. Balik lagi ke itu. Kemudian, tapi drawback dari strategi ini adalah itu memperlambat herd immunity. Karena kalau herd immunity itu mensyaratkan harus dalam jumlah banyak orang yang punya antibodi dan harus kena gitu, baru timbul antibodinya. Sehingga dengan kita melakukan jaga jarak dan sebagainya ini, ditambah lagi virus ini sudah bersirkulasi secara global sekarang ini, sudah hampir semua negara kena, sehingga membuat pandemi ini karena belum ada vaksin dan obat, maka itu akan lama lagi proses ini, apa yang kita hadapi sekarang ini. Nah, kalau menurut Laurie Garrett, saya lihat dari tulisannya, itu di seorang jurnalis kesehatan masyarakat, dia menang Pulitzer, itu dia bilang, dunia tidak akan sama lagi 4-5 tahun ke depan, dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini mestinya kalau dia ngomong begini, dia nggak sembarangan gitu. Jadi kita expect 4-5 tahun ke depan akan seperti apa yang kita alami ini akan berdampak seperti itu. Kita lanjut. Nah, apa itu the new normal? Jadi saat ini kalau kita baca dan dari sumber WHO, baru 3% penduduk dunia yang memiliki antibodi virus corona, baru 3%. Sehingga sampai vaksin atau obat virus ditemukan, setelah ditemukan obat dan vaksin pun masih ada proses lagi untuk mendeploy ke seluruh dunia supaya semua orang dapat vaksin, itu juga butuh proses yang lama. Maka pola penjagaan seperti yang dilakukan saat ini, saya percaya akan pasti dilakukan. Tadi Arya sudah menyinggung di depan. Dia bisa dibilang mewakili pemerintah kita, jadi akan seperti itu. Kemudian new normal life itu atau kondisi normal yang baru ini adalah pada akhirnya kita harus hidup berdampingan, karena tadi kalau Joret tadi bilang begitu. Jadi 3-4 tahun lagi kita harus berdampingan sama COVID-19 ini. Nah, kemudian karena kita harus menjaga jarak, tinggal di rumah, stay at home, maka era digital ini terakselerasi begitu masif, begitu terpaksa malah. Kita terpaksa melakukan aktivitas secara digital internet, karena itu hanya opsi yang ada sekarang. Tidak ada pilihan lain. Kita berinteraksi dengan sesama kita, dengan partner kita, dengan business partner, dengan customer. Hanya itu yang tersedia sekarang. Nah, kita pun dari dunia usaha, dengan new normal ini, kita berharap, tadi sudah disinggung juga,
saya sangat senang tadi bahwa Arya sudah menyinggung bahwa pemerintah memikirkan untuk melakukan relaksasi PSBB. Saya pikir memang mau nggak mau harus ke sana. Kalau nggak kita udah sekarang tadi dari data PLN tadi bahwa konsumsi listrik dunia usaha industri itu menurun begitu tajam sehingga secara overall turun 10% pemakaian daya. Artinya industri ini kalau dibiarkan lama-lama bisa kolaps. Memang rumah tangga naik, tapi rumah tangga itu kan mengurangi aktivitas industri. Kita harus di rumah dan sebagainya. Walaupun ada digital yang memfasilitasi, tapi itu tidak mungkin seluruhnya difasilitasi secara digital. Digital ini adalah alat atau tools. Tidak mungkin sepenuhnya kita gantikan itu semua aktivitas normal kita sebelumnya itu dengan digital. Jadi kita berharap memang sangat berharap untuk pemerintah itu melakukan relaksasi PSBB ini, walaupun tetap menaati protokol-protokol kesehatan untuk menekan timbulnya lonjakan kasus baru. Dan kita berharap pemerintah mengutamakan strategi testing, tracing, isolasi. Kita sangat berharap di dunia industri berharap seperti itu. Tapi ya balik lagi, tentunya dengan tetap mempertahankan supaya tidak timbul lonjakan kasus baru. Tadi Jerman baru-baru ini melonggarkan lockdown-nya, langsung rame, meningkat lagi. Korea Selatan sekarang ada yang namanya klaster dugem. Jadi lewat dugem ternyata setelah di lockdown-nya dikurangin, menular dengan sangat cepat ya. Ini yang terjadi. Kemudian new normal, apalagi itu? Menurut Lowry Gare, perubahan sosial yang dilakukan saat ini berskala besar dan itu sudah pasti mengubah perilaku kita. Itu sudah pasti, nggak mungkin tidak mengubah perilaku kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi kebiasaan baru. Kalau menurut Profesor Yohanes Eko Rianto dari Nanyang University, bahwa dia mendefinisikan situasi nantinya dari pasca COVID-19 ini sebagai new normal. Perubahan terjadi selama ini akan menimbulkan atau menciptakan situasi dan pembentukan tatanan ekosistem yang baru, yang terkoneksi dengan perangkat digital dan internet. Tadi sudah kita lihat bahwa pertumbuhan pesat platform digital dan media sosial akan membuat kita semakin terbiasa. Karena kita terpaksa menggunakan sekarang, maka berikutnya kita akan terbiasa dengan ini. Kemudian, the new normal nantinya akan menjadi trigger utama karena kita work from home, atau stay home, atau bekerja dari rumah. Kegiatan yang baru akan melakukan penyesuaian, sehingga secara otomatis perilaku akan berubah. Ini otomatis. Dan pasti adalah new normalnya akan berdampak pada bisnis masa depan kita. Ini sudah bisa dipastikan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, kita akan lihat hal seperti ini akan masker, kita akan berhadapan itu hal yang umum nantinya. Ada yang masker pakai dengan berbagai aksesoris masker. Saya sendiri pun pakai masker yang model begini. Jadi ini akan new normal. Kemudian kita lihat lagi, tadi Arya sudah menyinggung bahwa kafe yang kita pertemuan di Pacific Place dulu udah akan beralih. Kemarin saya beli, selalu udah hampir rutin sekarang saya beli kopi 1 liter dikirimkan pakai ojol. Belanja di pasar juga dikirim pakai ojol, jadi kita semua terima di rumah. Jadi ini yang new normal nanti. Udah terjadi, bukan hanya nanti. Kemudian nonton di stadion akan berubah. Kita akan selalu harus jaga jarak dan sebagainya. Stadion akan harus dikosongkan atau hanya dibatasi penonton. Kemudian kendaraan umum juga seperti itu, akan dipasang jarak. Jalanan akan sepi. Ini saya juga masih belum pasti. Kalau nanti kendaraan umum dibatasi, artinya kalau terjadi nanti relaksasi PSBB ini, tentunya kita akan menggunakan transportasi pribadi jadinya. Mungkin gambaran seperti ini mungkin akan agak sedikit lebih naik nanti, bahwa kan mungkin akan banyak kendaraan pribadi yang akan di jalan. Ini inilah potret saat ini. Tapi nantinya saya kira karena kita nanti tidak bisa naik kendaraan umum semua orang, karena di kendaraan umum akan dilakukan jarak. Kemudian bagaimana strategi dunia usaha selama pandemi ini atau setelah pandemi pun nanti, karena akan menjadi kebiasaan baru. Saya ambil dari World Economic Forum, mereka bilang bahwa memang yang paling beruntung adalah perusahaan atau badan usaha yang telah menerapkan digitalisasi sebelum krisis. Ini cenderung lebih adaptif dibanding yang lainnya. Ini memang harus kita akui. Kemudian, sebagai orang pemimpin bisnis atau kita yang punya tim, kita harus menentukan strategi
semi lockdown atau PSBB ini seperti apa. Kita harus menentukan. Kita harus siap dari sekarang. Dan sekarang pun kita udah harus siap. Kemudian dunia usaha harus menerapkan perubahan tingkah laku. Dan tentunya kulturnya juga, menyesuaikan dengan perubahan oleh COVID-19 ini. Nah, ini yang poin yang paling mesti kita jalankan sekarang adalah pemimpin harus fokus secara tepat pada tantangan kontinuitas bisnis. Jadi kita udah masalah hidup dan mati nih, kontinuitas bisnis. Terus kemudian memastikan keselamatan dan kesehatan anggota kita, anggota badan usaha atau anggota tim kita. Kemudian mengamankan kelangsungan secara finansial, ini juga paling penting. Ini sekarang udah musim THR. Mudah-mudahan semua kita di sini bisa mengamankan paling tidak THR kita untuk tahun ini. Kemudian supply chain itu harus kita kelola dengan sedemikian berjuang, kita harus kelola supaya bisnis kita bisa keep going gitu. Kemudian kita harus memperkuat dukungan untuk cara kerja jarak jauh, remote working. Kemudian online trading, tadi kita lihat datanya juga sudah meningkat, itu juga kita harus mulai pindah yang bisa memungkinkan untuk online trading, kita lakukan online trading. Dan nah ini yang tadi udah kita lihat data tadi, data BSSN tadi bahwa serangan cyber meningkat 6 kali. Jadi kita juga harus siap-siap dengan serangan cyber karena kita udah mau masuk ke semua yang online, jadi kita juga harus siap-siap dengan precaution bahwa kita harus juga mengantisipasi dengan serangan cyber karena kalau orang semua udah cyber artinya serangan juga akan diarahkan ke sana. Ini dari beberapa diskusi bahwa bisnis yang akan meningkat diperkirakan adalah e-commerce tentu saja, online training atau schooling, logistik, video on demand, Netflix sekarang sudah sangat berjaya, dan beberapa yang lain, platform yang lain juga. Game juga sangat berjaya. Telemedicine, ini juga tentunya karena kita tidak sulit kita sekarang ke rumah sakit, karena kita juga harus menjaga jarak dan juga pembatasan di rumah sakit sendiri. Jadi kita harus melakukan medicine itu secara jarak jauh. Kemudian cleaning service karena kita kebutuhan untuk pembersihan dari virus dan sebagainya itu semakin meningkat. Dan tentunya juga karena kita semua go online, akhirnya bisnis cloud dan telco juga akan meningkat. Dan tentunya kalau ada yang berbisnis dalam penyediaan platform untuk e-payment, e-government, e-procurement, e-tender, e-licensing, e-sign, e-learning, dan sebagainya itu adalah kesempatan sekarang untuk bisnis ini. Kemudian yang bisnis yang akan menurun, diprediksi adalah, dan ini sudah terjadi, kita sudah lihat, hotel, travel, bioskop tentu saja karena melibatkan banyak orang, shopping mall juga sama, toko retail, elektronik, kita sekarang situasinya kita ganti gadget mungkin lebih jarang dan sebagainya. Properti juga tentunya demikian. MICE, ini tentu saja juga imbas langsung ke industri ini. Penyewaan kantor juga tentunya, karena kita kan bekerja lebih banyak remote, work from home. Restoran, ini juga harus beralih dari kalau hanya mengharapkan dine-in, itu akan jadi bumerang, jadi akan jadi masalah. Dia harus reformasi ke take away atau delivery. Saya pikir itu yang secara umum, kami sendiri di dunia IT, di industri IT, karena memang dari sebelumnya sudah menggunakan platform internet dan sebagainya, memang secara bisnis proses masih bisa kami lakukan gitu. Tapi yang menjadi masalah kan customer. Kalau customer berimbas ke customer, karena tentunya demand dia untuk kami juga akan menurun begitu. Ini yang jadi memang kalau industri ini sulit, artinya semua akan kena. Kalau katakanlah sekarang Tokopedia, Bukalapak meningkat transaksinya, Gojek meningkat transaksinya, tapi kalau industri secara ruan turun, mereka juga akan tidak bisa apa-apa. Jadi memang sekali lagi hari ini terima kasih Arya sudah memberikan arahan tadi bahwa government akan melakukan relaksasi yang terkontrol. Ini sangat kita dukung dari dunia bidang badan usaha atau dunia bisnis. Saya kira itu dari saya kok yang bisa saya share dan terima kasih. Siap, mantap Bang Adres. Saya ada beberapa pointer-pointer ini dari Bang Adres ini. Bisnis e-commerce itu indikasinya itu sangat good, antusias market juga good, dibuktikan dengan platform digital yang meningkat penggunaannya. Yang agak unik tadi penjelasan Abang terkait dengan serangan cyber, dibuktikan dengan 2020 ini udah 6 kali serangan cyber.
6 kali lebih banyak serangan cyber yang terjadi dari mulai Januari 2019 sampai sekarang. Tadi ada poin terpenting dari Abang, flattening the curve, bahwa kondisi 5 tahun ke depan ini tidak akan sama lagi. Cuman tadi ada definisi yang agak sedikit ngegelitik, Bang. Definisi new normal adalah terpaksa berinteraksi digital. Itu kalimat terpaksa itu menarik gitu. Terus habis itu buat teman-teman jangan sering-sering dugem ya kan, karena biasakan dugem online aja. Dan bisa dipastikan penjelasan Bang Adres tadi itu terkait dengan tatanan ekosistem baru sudah mulai terbentuk. Nah, mungkin ada satu yang mungkin saya coba kaitkan dengan penjelasan Bang Arya juga tadi di awal. Kan ini kan Bang Adres tadi bilang 5 tahun ini tidak akan sama lagi. Sementara pemerintahan sekarang kan berusia 4 tahun sampai 5 tahun lagi nih, gitu ya. Mungkin harus ada strategi khusus. Mungkin untuk membuka pertanyaan sebelum ke teman-teman yang bertanya, saya pancing dulu dengan satu pertanyaan. Dari sisi pemerintah, Bang Arya, 5 tahun ini ada strategi khusus nggak untuk menghadapi perubahan-perubahan ekosistem yang terjadi? Kira-kira begitu. Mungkin Bang Arya bisa kasih penjelasan, Bang, sedikit sebelum pertanyaan kita lanjut ke teman-teman. Bang Arya? Dipanggil menteri dia. Oh, udah. Ada Bang, ada. Sembunyi aja di samping. Ruangannya luas sekali maksudnya. Silakan Bang Arya. Adakah strategi khusus dari pemerintah sekarang untuk bertahan atau menginfluence masyarakatnya untuk bisa melakukan transformasi-transformasi tertentu dalam hal menghadapi new normal ini? Kira-kira begitu Bang Arya. Mungkin voice-nya bisa dinyalakin Bang Arya. Sorry, maaf Bang. Nah, ini aku kasih data. Siap, lanjut Bang. Nah, ini data dari McKinsey nih. Ini biar kita tahu kondisi-kondisi yang memang yang terjadi supaya kita tahu kita di bidang apa gitu. Jadi yang kayak air travel, commercial aerospace, oil and gas, bank itu agak berat, asuransi, otomotif gitu ya. Transportasi ini berat betul nih, market cap-nya rendah turun bener nih. Ya agak-agak bagus ya. Media, food beverage oke, telekom oke, high tech oke, retail iya, farmasi iya. Nah ini yang ini ya. Jadi ini yang terimpact-nya mana yang, jadi kayak yang merah itu yang dia terimpact betul nih. Sementara yang agak kuning, orange itu dia moderately impact. Sementara yang biru ini yang nggak begitu impact, nggak kena impact dia terhadap ini ya, terhadap corona. Jadi kalau teman-teman ada di industri ini yang sekarang terjadi gitu. Jadi udah bisa kebayang kita dengan ada corona sampai sekarang ini gitu. Kemudian ini saya kasih data yang optimis ya. Saya kasih data yang optimis mengenai Indonesia. Ini optimis, data optimis. Ya. Nah, ini bisa dilihat data optimis kita. Ini optimis ya. Bahwa kita itu bakal grow, recovery-nya sangat malah ini ya. Bisa dibilang ada, ini kita ambil skenario, ada kami beberapa skenario kemarin yang diberikan oleh McKinsey itu Indonesia cukup bagus gitu. Return pre-crisis-nya, jadi dia bisa berbalik itu 2021, yang kiri ini optimis banget ya, yang kanan agak moderate lah. Gitu ya. Jadi ini kita bisa kuartal keempat kita udah recovery. Dibanding kita Euro aja, mereka kalah sama kita. Dunia kita lebih duluan recovery. Cina juga gitu. Cina sama tapi recovery kita lebih cepat. Ini optimisme gitu. Ini optimisme yang harus kita teman-teman pegang gitu. Dan maaf ya, ini bisa dibilang bahwa orang bilang lamban apa semua tentang Pak Jokowi gitu ya, nggak tegas gitu. Justru yang sekarang terjadi ini sebenarnya kondisi ekonomi yang seperti ini karena gaya Pak Jokowi yang ada sekarang itu gitu. Jangan bilang karena saya pernah jadi jubir Jokowi ya, nggak gitu. Nggak. Tapi
tekanan-tekanan untuk minta lockdown itu Pak Jokowinya nggak mau gitu ya. Malah kayaknya selalu ada relaksasi tertentu yang dia berikan gitu ya. Baru fokus beliau terhadap ekonomi, UMKM dan sebagainya. Itu benar-benar ternyata membantu kita seperti ini gitu. Dan memang kan kita bisa lihat dari jumlah orang yang terkena positif dibandingkan Singapura pun, dibandingkan jumlah jiwa kita ya, jumlah jiwa penduduknya, rasio kita kecil dibandingkan yang positifnya teman-teman sebelah. Walaupun ada yang bilang itu kan datanya nggak ini gitu, karena yang positif banyak yang positif sebenarnya, cuma nggak dites gitu kan. Tapi terlepas daripada itu, bahwa kita memang sangat kecil. Tingkat rasio kematian pun jangan dilihat terhadap yang positif ya. Rasio kematian terhadap jumlah penduduk yang ada sangat kecil bila dibandingkan negara-negara lain. Jadi kita yang kadang-kadang tidak melihat dari sisi statistik itu gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kondisi kita dan sebagainya ternyata bisa gitu. Semua dulu ketakutan bahwa kan corona ini berbahaya di mana? Ketika rumah sakit tidak bisa menampung. Italia itu banyak kematian karena nggak ada tempat tidur yang bisa menampung untuk yang sakit. Amerika banyak kematian kenapa? Karena ketidakmampuan rumah sakitnya menampung yang corona. Jerman pun, Spanyol pun begitu. Kematian banyak karena itu. Nah, Indonesia ini yang perbandingan kita kan tahu rumah sakit kita kan sangat rendah rasionya. Ternyata sekarang saya tanya deh, apakah masih ada lagi rumah sakit kita yang kelimpungan, ada antrian untuk masuk rumah sakit untuk corona? Nggak ada lagi. 3 hari setelah rumah sakit atlet kita bangun di Jakarta secara cepat oleh BUMN, langsung 3 hari kemudian nggak ada lagi yang antri, bos. Yang kematian tuh banyak karena antri. Italia itu kematian karena rumah sakitnya nggak siap menampung orang sakit. Nah, sekarang ini dengan kondisi, nah ini yang sangat penting. Jadi yang sekarang ini dipersiapkan oleh pemerintah dan didorong oleh kesemua, yaitu adalah bagaimana setiap daerah menyiapkan rumah sakit daruratnya. Teman-teman harus paham nih. Corona ini ada yang namanya corona dia badannya sehat. Yang OTG itu, orang tanpa gejala itu. Dia kemana-mana santai aja, nggak ada kelihatan. Artinya dia memang dia hanya bahaya adalah free carrier. Yang kedua, orang yang dia kena corona positif, tapi fisiknya juga masih bisa oke, dan dia tahu. Nah, itu biasanya masuk rumah sakit. Nah, itu yang kita bilang dimasukkan ke rumah sakit darurat. Kayak Wisma Atlet tuh. Kalau teman-teman ke Wisma Atlet, itu pasiennya kerjanya nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, kasih semangat. Nah, yang berbahaya adalah dia udah parah benar. Nah, kalau ini ke ICU, makanya kami kemarin menyiapkan di Rumah Sakit Pertamina itu sampai 100 ruangan ICU. Itu mungkin sekarang Rumah Sakit Pertamina Jaya itu adalah rumah sakit paling banyak ruangan ICU-nya. Mencapai 100 tempat tidur. Nah, sekarang ini pemerintah sekarang lagi menyiapkan semua nih. Teman-teman mungkin tidak tahu ya. Kabanjahe itu sudah menyiapkan rumah sakit ICU, ruangannya 20 ICU. Itu sekali Kabanjahe yang kita tahu lambatnya bukan main gitu. Itu aja menyiapkan 20 ruang ICU. Nah, kesiapan rumah sakit kita menyiapkan ini semua, ini akan membuat ketika nanti dilepas nanti PSBB ini lebih longgar, maka sebenarnya kita siap gitu. Saya sih, tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Nanti bilang, ini terlalu optimis, tiba-tiba ada apa-apa gitu ya. Tapi dengan kesiapan yang ada, sangat siap. Saya kemarin ke Surabaya, itu sangat siap. Pemerintah Provinsi Surabaya sangat siap, Jawa Timur. Pemerintah Semarang, Jawa Tengah sangat siap. Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, itu pun sangat siap di tengah minimnya dia. Artinya ini, dan hampir semua provinsi, walaupun gugup gitu ya, tapi ternyata bisa menyiapkan gitu. Menyiapkan itu. Nah, ketika disiapkan, sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan percaya nggak? Nanti coba hitung.
kematian selama 3 bulan ini di Indonesia lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahu kenapa? Karena kematian karena tabrakan nurun. Nggak ada yang lagi di jalan. Nggak ada lagi tabrakan. Karena kematian Indonesia tiap bulan tuh 2.000 karena tabrakan. Corona berapa? Nggak nyampe 2.000 per bulan. Jadi nanti itu balance gitu. Jadi coba cek, tingkat kematian sekarang balance loh, turun. Tingkat kematian turun karena corona. Tapi jangan bilang sama keluarga udah ada keluarga yang meninggal, ntar kita dimaki-maki orang. Kita ngomong statistik ini. Jadi artinya ini saya lihat bahwa kita harus siap nih. Omongan Pak Jokowi bahwa kita harus berdamai itu yang harus kita siapkan. Kita teman-teman harus siapkan itu di industri masing-masing. Di kantornya disiapin tuh. Yang pengusaha menyiapkan. Bagaimana supaya bisa operasi dan sebagainya gitu. Mulai berpikir bagaimana, ini kayak, saya kemarin ngomong sama teman-teman Semen Indonesia. Saya bilang apa? Ini adalah waktunya teman-teman Semen Indonesia menghasilkan produk bagaimana membangun rumah atau gedung dengan sangat cepat. Artinya udah pakai partikel-partikel. Jangan-jangan bangun rumah nggak butuh 3 bulan. 1 minggu. Setiap bangun rumah 1 minggu. Artinya mereka tinggal yang kerja pun dikit. Nah ini inovasi-inovasi ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman gitu. Bagaimana caranya social distance terjadi, kecepatan, karena kecepatan menjadi sangat penting ketika new normal ini terjadi. Kecepatan eksekusi. Karena makin lama dia, maka orang akan makin banyak interaksi. Itu makin berbahaya bagi kita. Makanya kecepatan jadi sangat penting. Efisiensi sangat penting. Membangun sangat penting. Jadi infrastruktur pun perlu berpikir nih, bagaimana menghadapi ini. Nggak usah takut sama corona gitu. Harus ada optimisme seperti itu. Nanti bilang orang, kau kenaan sekali baru tau rasa kau. Gitu ya. Tapi kayak gitu, kita harus optimis gitu. Bang, ini ada menyambung. Sorry Bang, ini agak menyambung sedikit Bang. Itu kan pertanyaan dari Sandri Ginting tadi. Abang udah jawab 1-2. Cuman ini ada yang menarik, pertanyaan nomor 3 dari Bang Sandri Ginting. Apakah Indonesia sudah memenuhi syarat untuk melonggarkan PSBB? Nah, itu kira-kira gimana, Bang? Gini, ini kita aja ya, jangan buka. Kalau buka ada, ini dia Aries dulu nggak mengatakan begini, mati pulang. Nggak direkam ini kan? Wah, Bang Daniel, direkam Bang Daniel, direkam. Silakan Ya, Bang ini Arya. direkam, jadi hati-hati aja Arya, jangan dulu lah. Udah lah, disimpan. Penanggung Nggak jawab. apa-apa. Gini, maksud saya gini loh, apakah sudah waktunya gitu ya? Siapa yang mengatakan ada waktunya? Tidak ada satupun prediksi yang benar dan tepat mengenai corona. Coronanya terus bermutasi. Seperti kemarin laporan dari Eijkman, ternyata yang ke Indonesia itu bukan dari Cina. Dari Cina asalnya memang, tapi dia pindah dulu ke Amerika. Di sana mutasi lagi. Pindah lagi ke mana? Mutasi lagi, baru masuk Indonesia. Ternyata ada yang dari UEA, dari Dubai. Bermutasi di Dubai, pindah ke sini lagi. Bermutasi lagi di sini. Jadi, corona yang ada di Indonesia, itu udah berbeda sama corona yang ada di Cina. Jadi polanya nggak bisa dikatakan bahwa sama. Ini coronanya beda. Di sana corona A, di sini corona B. Bisa aja kan D. Jadi banyak coronanya ini. Jadi nggak ada yang mengatakan mana gitu. Bahwa ini sudah waktunya. Nggak ada. Singapura buka dikit, langsung dapat lagi. Korea buka dikit, langsung dapat lagi. Jepang buka dikit. Jepang paling cuek kayaknya sekarang. Taiwan itu beda lagi caranya. Wuhan pun udah kena lagi, Bang. Wuhan udah kena lagi. Wuhan Artinya kena apa? Setiap buka, ya naik lagi. Yang nggak kena, kena lagi. Kan gini. Yang belum kena kan ini. Yang udah kena oke lah katanya kan. Yang belum kena, suatu saat masuk corona lagi kan kena lagi dia. Siapa bisa jamin? Jadi nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada, waktunya kapan? Waktunya ya, bagi saya atau apa? Seperti yang saya katakan, simpelnya begini. Corona, saya punya waktu 2 minggu. Mati atau hidup.
nggak makan, saya punya waktu cuma 3 hari. Pasti mati kalau nggak makan. Jadi udah, salah mengubah. Kita harus berani mengubah. Kami di Kementerian BUMN sudah meminta semua unit usaha untuk membuat kalau nanti kita buka ini bagaimana pola protokolnya. Udah mulai kami buat. Semua BUMN sekarang sudah membuat itu. Karena sejak awal saya udah ngomong sama Pak Menteri saya. Bos, saya bilang gitu. Sama Pak Jokowi, apa? Tidak ada pemerintah yang pernah jatuh karena wabah. Pemerintahan jatuh karena kelaparan itu banyak. Hampir semua pemerintahan jatuh karena kelaparan. Soeharto tumbang, sekuat apapun dia pegang militer, dia tumbang karena ekonomi. Nggak ada pemerintahan yang tumbang karena wabah. Jadi Pak, lebih bagus kita makan semua rakyat daripada wabah ini. Seperti yang saya katakan tadi, lebih mengerikan tabrakan karena naik motor daripada corona. Sebagai ini ya, terakhir ya. Lebih mengerikan Mama Karo daripada Mama Corona daripada corona. Mama Corona. Mama Corona. Oke, mantap sekali penjelasannya Bang Arya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Ada Bang Ramot Sianturi, ada Bang Morris, The Legend, ya, ada Ivan Eko Yudo. Ya mungkin kita ini sharing satu-satu ya, mungkin nanti Bang Adres juga bisa kasih ini kan ada pertanyaan cukup menarik dari Bang Ramot Sianturi bilang recovery plan yang disampaikan tadi apakah sudah mengcover industri kecil juga kah? Memang ini Bang Arya jawab, tapi industri kecil sepertinya Bang Adres juga bisa kasih masukan. Mungkin Bang Adres dulu Bang, gimana dengan nasib para industri kecil ini? Oke. Jadi aja Bang, 10 menit. Oke. New normal ini kita udah lihat sekarang. Kita juga yang kita di rumah, saya lihat Elias juga di rumah itu. Saya lihat juga yang lain. Bang Morris di rumah. Bang Daniel juga di rumah. Nggak produktif. Bang Indra juga di rumah. Terus. Jadi kalau Bang Morris di rumah itu artinya nggak produktif. Kalau Bang Arya produktif Bang. Karena itu namanya new normal, Arya. Namanya udah new normal tuh di rumah itu. Nah, silakan Bang Andres. Jadi karena kita di rumah, artinya produktivitas kita udah pasti menurun. Itu sudah pasti. Menurun dalam artian kita ketemu customer untuk dapetin lead sales menurun karena customer juga from home juga gitu. Ketemunya di mana? Ketemu lewat telepon atau lewat media video conference juga gitu. Begitu kalau misalkan bisnis kita yang related dengan naiknya konsumsi dari customer, konsumsi dia juga nggak naik gitu. Jadi kita juga kena imbas. Nah untuk UMKM saya pikir itu yang tadi saya sebutkan bahwa ada hal yang kita beruntung juga bahwa platform e-commerce yang ada di Indonesia sudah cukup menarik gitu, sudah cukup mapan gitu kalau saya lihat. Dulu saya pengen bikin punya platform sendiri gitu, platform e-commerce. Tapi lama-lama buat apa gitu, toh yang ada juga, kan tujuan saya bukan untuk, tujuan UMKM kan bukan untuk punya platformnya gitu. Serahkan aja kepada yang punya platform yang sudah ada, udah jadi, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan sebagainya. Jadi artinya UMKM ini mau tidak mau harus pindah ke e-commerce ini, ke transaksi online. Digital. Bentuknya seperti apa, ini kita tergantung dari usaha dia seperti apa. Sekarang kami setiap hari sekarang hampir saya pesan kopi selalu, kopinya literan, dan itu di-deliver dengan ojol, kemudian pesan sayur ke Senen sana, pesan, kemudian dikirim pakai ojol juga. Ini sudah terjadi gitu, dan ini tadi seperti yang dibilang Lori Gray tadi bahwa habit ini akan jadi ini jadi kebiasaan, dan ini akan setelah lewat COVID pun nanti menjadi kebiasaan yang mengenakan gitu. Jadi para UMKM ini mau nggak mau udah ke sana. Saya lihat sekarang teman-teman banyak yang tadinya industri fashion, baju dan sebagainya, karena fashion jadi berkurang, karena orang di rumah ngapain bergaya, dia beralih ke usaha lain yang bisa dia jual secara online gitu. Ini yang mau tidak mau. Terus kemarin kita pas diskusi dengan Eka, bahwa di Amerika sebentar lagi ada pemilihan presiden.
Pemilihan presiden artinya mereka butuh apa? Mereka butuh tools-tools untuk campaign. Campaignnya di mana? Ya elektronik juga gitu, karena mereka juga akan menerapkan semi lockdown juga gitu, nggak bisa berkumpul banyak orang. Jadi artinya akan ada campaign secara elektronik. Jadi campaign secara elektronik apa? Bentuknya apa? Bentuknya animasi lah, bentuk video. Ini mungkin juga peluang-peluang yang bisa kita dapat gitu, bisa kita olah gitu. Ya. Kemudian saya sendiri di dunia artificial intelligence juga kemarin juga ada teman yang challenge, kan semua butuh skills katanya, skills untuk jadi orang desainer, jadi orang coding, jadi orang bikin animasi dan sebagainya. Tapi juga nggak melulu soal itu. Untuk membuat tulisan, membuat apa itu kan juga banyak gitu kesempatan. Juga kalau di artificial intelligence itu kan butuh dataset yang begitu banyak, butuh gambar yang begitu banyak. Kalau mobil autonomous car itu dia butuh learning bahwa di jalan itu ada orang menyeberang, ada sepeda yang menyeberang, ada kemungkinan crash, ada polisi dan sebagainya, itu butuh gambar. Gambar kan nggak perlu skill yang tinggi-tinggi amat gitu. Jadi menurut saya mau bilang bahwa banyak hal juga yang bisa kita explore. UMKM ini bertransformasi ke hal-hal yang bisa dilakukan secara online internet, mau tidak mau. Nggak ada pilihan lain sekarang ini. Sampai prediksi tadi si jurnalis itu bilang 3, 4, 5 tahun ke depan akan seperti ini. Karena vaksin itu, kemarin kan kita berharap tahun ini dapat vaksinnya. Ternyata tidak, katanya baru tahun 2011. Kemudian deployment-nya berapa tahun lagi. Tadi Arya sudah menyinggung, kita harus bersahabat nih dengan corona yang mau nggak mau. Ini terjadi sudah. Jadi kita bagaimana aja sekarang ini, nggak usah takut. Memang terlalu ekstrim tadi Arya bilang nggak usah takut. Saya sendiri juga takut gitu. Tapi ya dengan precaution, dengan bahwa kalau ini begini berbahaya ya kita hindari gitu. Dan sebanyak mungkin secara daring online. Nah, industri UMKM saya sangat percaya ya. Saya sangat percaya dengan platform yang ada ini bisa memanfaatkan itu. Toh juga mereka kan masih haus dengan jumlah user, masih haus dengan ini. Jadi sampai sekarang mereka relatif belum mengenakan fee yang besar untuk transaksi di e-commerce. Jadi ini juga kesempatan untuk UMKM. Jadi relatif peluang ini untuk bertransformasi selama kita mau, kan selalu namanya ada masalah kan selalu mesti kita cari jalan secara ofensif, cari jalan keluarnya gitu. Saya pikir dari saya seperti itu kok. Ya, thank you Bang Adres. Ini masih banyak pertanyaan lagi ini. Mungkin ini kita batasi mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena kita punya waktu 30 menit karena pasti akan ada yang ngabuburit segala macam ya, membuka puasa. Nah, ini ada yang menarik nih dari Bang Morris nih. Nampaknya Bang Morris ini kaosnya bagus tuh Bang kayaknya. Oke, Bang Morris nanya tentang terhadap COVID ini, pendekatan baru new normal dari pemerintah sehingga relaksasi semakin dibuka lebar. Ini Bang Morris pakai lagi istilah lockdown ini kan? Apa tidak muncul lockdown generasi kedua? Lockdown generasi pertama aja belum selesai, udah masuk generasi kedua nih. Apa kita sudah menampung dengan jumlah yang akan muncul? Mungkin bisa dijelaskan dari sisi pemerintah. Mungkin Bang Arya bisa ngasih penjelasan? Karena ini ada related juga dengan pertanyaan di bawah juga. Silakan Bang. Gini, ini saya sih, kita ngomong pahit lah gitu. Andai kan PSBB terus dilakukan gitu. Kemudian semua negara melakukan hal yang sama. Ini dunia ini kolaps. Sekarang dunia kolaps semua. Nggak ada yang nggak ada. Semuanya kolaps. Jadi kalau kita mau nunggu kolaps, nggak mau. Pasti nih. Yakinlah bahwa semua negara akan bikin kebijakan. Seperti yang saya katakan kemarin, Australia sudah melakukan itu. Mereka udah bikin protokol untuk itu gitu. Jika bakal ada lockdown kedua, enggak. Saya sih nggak yakin ya. Aku sih lihat awal Juni kita udah senyum-senyum semua. Bisa ketemu-ketemu lagi cuma jaga jarak. Gitu. Saya sih lihatnya seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk lockdown kedua kecil. Ya. Apalagi Jakarta kan ya naik turun gitu-gitu aja. Jangan-jangan Jakarta ini sebenarnya semua udah imun, jangan-jangan. Jadi inilah gitu. Kalau saya lihat nggak akan terjadi. Malah Jakarta kan dia turun aja terus gitu, turun gitu. Nggak naik dikit-dikit lah, nggak ini lagi gitu. Yang terjadi sekarang ini daerah-daerah yang agak naik sedikit gitu, naik gitu. Tapi nggak. Tapi dengan lihat kesiapan daerah, kita kayaknya bisa lah, nggak akan ada lockdown, Bang. Gitu, Bang Morris. Bukannya pindah dari Jakarta semua ke Jawa, Arya? Iya, pindah. Gini, Bang. Pemerintah daerah
di daerah-daerah lebih siap daripada Jakarta. Jakarta gugup kemarin. Sekarang daerah lain udah nggak gugup. Aku kemarin baru ketemu dengan kamu, aku kan baru dari Surabaya. Udah ketemu dengan Ibu Khofifah. Itu sangat siap. Sangat siap. Walaupun dia khawatir ya, tapi dia sangat siap. Jadi daerah-daerah lebih siap daripada Jakarta. Jakarta gugup kemarin. Gugup dan ya banyak unsur politis dan sebagainya. Udah saya ini corona ini lebih banyak politisnya kok daripada kenyataannya. Jujur aja kita. Di Indonesia ya. Jadi lebih banyak pertimbangan-pertimbangan politis yang terjadi, bukan pertimbangan-pertimbangan data yang lihat gitu, data yang ada sebenarnya. Ini yang makanya Pak Jokowi ini untungannya jernih juga ya dan cukup bagus gitu. Dorongan-dorongan dan tekanan-tekanan sama beliau tuh pada saat hari itu untuk bikin lockdown Jakarta, wah tuh gila-gilaan tekanannya. Tapi beliau nggak mau. Nggak mau dia. Gitu, Kop. Ya, siap Bang. Oke. Ini memang kita ada 3 topik ya. Topik nanti yang lebih related dengan ekonomi, kesiapan UMKM. Nanti ada Bang Daniel Purba juga di situ nanti hari Sabtu. Jadi teman-teman bisa dapat pencerahan juga Kak Loto mungkin akan ikutan nanti hari Sabtu. Nah ini ada pertanyaan penting nih dari Bang David Ketaren nih. Aku bacain ya. Memang dan pasti ada perubahan. Tapi kan infrastruktur internet saja belum cukup cepat. Wah ini jadi kritik nih Bang. Jadi ada perubahan, tapi ada juga yang masih tetap seperti bertani untuk food security, angkutan umum yang efektif tetap bus dan kereta dan lain-lain. Nah, pandangan kita bagaimana? Mungkin Bang Arya, nanti Bang Adres tambahin. Silakan Bang. Ya ini ya, justru sama ya. Food security akan jadi sangat kuat gitu. Sangat kuat. Malah yang terjadi lucu juga nih. Sekarang banyak sekali orang-orang di rumah karena nggak punya kerjaan, mulai nanam-nanam sayur dia. Hidroponik dan kawan-kawan. Kita nggak tahu itu apakah itu memenuhi kebutuhan hariannya gitu. Saya nggak tahu itu ya. Tapi ada banyak mulai bagus-bagus juga lah ya. Ketika orang mulai sadar bahwa ternyata dia harus memenuhi kebutuhannya. Tapi sisi lain juga, aku agak lari dikit ya. Agak sedih juga dengan kondisi masyarakat kita. Memang nggak boleh disalahkan. Makanya saya bilang jangan rekam. Kenapa? Ada seperti ketergantungan gitu terhadap bantuan dari pemerintah gitu. Ya, sangat berharap sama yang namanya bantuan BLT itu Rp6.000 itu gitu. Bantuan sembako berharap gitu. Yang aku kalau lihat di Karo ya, itu pun terjadi gitu. Saya agak-agak bingung aku, kenapa orang Karo begitu lemah sekarang ini gitu. Secara mentalnya kok lemah gitu. Berharap dengan bantuan dari pemerintah, sembako dan sebagainya gitu. Sedih juga sebenarnya. Apa mental kita memang udah mengalami penurunan yang begitu parah juga gitu. Sampai-sampai kita semua kayak nunggu bantuan semua. Jadi cukup terkejut dengan yang ada gitu ya. Kemudian sisi lain kalau soal internet dan sebagainya ya ini sebenarnya nggak lemot-lemot amat karena inilah gitu. Memang pembangunan infrastrukturnya yang harus dipercepat gitu. Kalau saya lihatnya itu ya, nggak inilah gitu, nggak bisa lah kita kejar bisa gitu. Saat ini bisa kita kejar, tapi ya kembali lagi butuh kerja cepat gitu. Dan kita lakukan itu. Telkom ini kan nggak begitu terkena dampak Telkom. Betul Bang. Telekomunikasi nggak terdampak. Makanya Telkom ini kan kita push juga untuk terus ekspansinya harus gila-gilaan, makin banyak. Karena kenyataan sekarang mengatakan bahwa justru saatnya ekspansi gila-gilaan Telkom. Karena orang dengan corona ini mengandalkan benar yang namanya internet untuk hidup gitu. Jadi ya ekspansi harus dilakukan oleh Telkom secepatnya juga gitu. Itu kita dorong sana gitu. Itu sih Kop. Oh, ya, mungkin berkaitan juga dengan tambahan pertanyaan dari Bang Eliezer nih, bantuan pemerintah untuk petani atau nelayan untuk meningkatkan produksi mereka apakah ada? Mungkin nanti disambung, tapi terkait dengan industri food security sama angkutan mungkin bisa ditambahkan Bang Adres? Tadi menyinggung mengenai kesiapan infrastruktur internet tadi. Betul. Memang harus diakui, kami juga main di industri itu. Memang di dalam industri ini kita maintain
traffic itu peak itu mungkin di sekitar 70-an%, peak sampai 80%. Tadi dari data Abzi tadi kita lihat bahwa traffic itu naik sampai 20%. Artinya memang situasi yang Apa tuh? Nah, apa nih Bang nih? Bang Adres kayaknya Jaringan dia. Jaringan itu address tuh. Jaringan. Oke. Nah, Sambil kan, kita jaringannya tunggu. jelek dia. Padahal dia pelaku internet. Dia pelaku Ya, komunikasi. Iya, padahal Berarti usaha di berarti- internet gitu ya, terganggu juga ya. Towernya belum sampai ke situ. Banyak yang Oke, komplain. mungkin ini ada untuk mengisi sedikit ya, apa namanya, tunggu menunggu Bang Adres, ini ada sedikit juga apa namanya kritik atau apa namanya pertanyaan kepada Oh ya, ini ada satu hal bagus. Ya Bang, lanjut Bang. Kop. Ini kan sekarang kami kan dorong bener yang namanya industri lokal itu ya, untuk farmasi itu. Ya. Kita udah punya satu roadmap untuk industri farmasi. Sangat bagus. Mengandalkan, bahkan sekarang ini betul-betul Pak Erik itu minta yang namanya herbal itu jadi salah satu yang harus dikerjakan oleh teman-teman dari Indofarma. Sebenarnya ini peluang bagi Tanah Karo juga, orang Karo yang sebenarnya daerah yang sangat kuat herbalnya gitu ya. Ini kita harus paham betul, Karo ini sangat kuat obat herbalnya. Dibandingkan suku lain di Sumatera Utara, lebih kuat kita daripada yang lain. Bahkan ke suku-suku lain juga sangat kuat. Jadi ini peluang sebenarnya. Sayang juga sebenarnya kita ini nggak ada yang pelaku-pelaku kita ini, KBK ITB ini nggak ada yang bermain di sana gitu. Untuk serius gitu. Padahal ini peluangnya sangat besar. Kebanyakan jadi pengguna Bang, pengguna obat kuat. lanjut Bang, gimana Bang? Iya, jadi maksudku ada ruang-ruang yang kita lihat, yang aku lihat, yang kalau nanti kita, artinya kalau di-join kan pernah sama Indofarma dan sebagainya, itu memungkinkan. Jadi kalau ada yang mau masuk ke ruang itu, sangat besar peluangnya saat ini. Kesadaran baru terhadap industri lokal itu sangat besar. Apalagi di bidang farmasi, sangat besar. Makanya ruang-ruang itu juga sangat besar untuk bisa kita manfaatkan gitu. Ini peluang kita lah. Dan Karo ini betul yang bilang itu, nggak jarang ada suku yang punya dukun patah. Tapi kapan di Medan kan cuma dukun patah Pergendangan dan kawan-kawannya. Makanya dukun patah yang lain. Nggak ada orang percaya dukun patah yang lain, kecuali dukun patah Pergendangan sama kawan-kawannya itu semua. Jadi ini peluang sebenarnya, tapi sayangnya kita nggak pernah manfaatin. Tapi yang di daerah Padang Bulan Bang, yang dukun patah itu, camp-camp itu Bang, sekarang itu itu kawan-kawannya itu. Kawan-kawannya mengalami penurunan Bang, karena ada cerita katanya dipegang terus keinfeksi sama virus. Jadi untuk dukun patah tulang nggak berani mereka. Ya enggak, obat-obatnya itu aku bilang. Iya betul Bang. Obat-obatnya itu. Ini ruang-ruang besar sebenarnya yang bisa kita. Sayang kita nggak ada yang bermain di sana gitu. Sangat sayang sebenarnya. Ini ada satu sedikit Bang. Apa kita nggak ada orang farmasi ya? Nggak ada orang farmasi kita? Kayaknya di sini nggak ada yang farmasi Bang, tapi nanti kita cross check deh. Memang orang Karo ini ya anak IT masuk itu yang itu. Iya, tambang. Tarigan. Oh iya betul Bang. Iya betul Bang. Oh iya. Oke, ini Bang, ada satu lagi nih, apa namanya, mungkin tadi kan farmasi, tapi ini ada untuk produksi pakan ya, itu petani sama nelayan dari Bang Eliezer, itu ada nggak bantuan khusus dari pemerintah untuk peningkatannya? Loh ini sampai sekarang sih masih tetap seperti yang lain, masih nggak berubah ya. Belum jadi ini ya, belum jadi konsennya kemarin adalah soal pangan yang 1 juta hektar tambah yang baru itu loh, untuk pertanian itu. Yang di BUMN diminta untuk melakukan itu gitu, cetak sawah baru. Tapi kita masih masih membuat kajiannya dengan cepat lah, ini lagi dikerjakan gitu. Tapi untuk bantuan-bantuan standar lah, bantuan pupuk dan sebagainya tetap jalan lah, itu tetap ada gitu. Nggak inilah. Oke. Bang Adres belum bisa masuk ya? Kayaknya Bang Adres ini kena serangan cyber dia ini. Termasuk yang meningkatkan. Oke, mungkin ini ada juga pertanyaan khusus untuk di daerah Tanah Karo. Apa peran yang bisa kita lakukan untuk mendorong transformasi ke era digital untuk saudara-saudara kita
di Tanah Karo. Tadi Bang Adres sudah jelaskan kalau Jambur Erlajer kita sudah mencoba untuk bikin belajar lewat media online, itu sudah lagi berjalan, cuman mungkin harus ada influencing tertentu, Bang, terkait dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Tanah Karo untuk berusaha untuk beralih transformasinya itu ke sedikit mengarah ke era digital gitu. Kira-kira gimana, Bang? Ada trik-trik tertentu nggak ya? Gini, Yang bisa kalau kita aku lakukan gini, di KBK? ini kan bisa ada kawan kita yang namanya siapa namanya itu? Si Tepu itu siapa? Orang yang bikin Pak Tani Digital. Oh, Pak Tani, Mahendra Telapta Sitepu. Mahendra. Mahendra. Ya, betul. Dia juga sudah bikin namanya apa itu platform Binaga atau apa? Saya lupa namanya. Tigata. Sebenarnya dia secara platform itu sudah siap, cuma pelakunya yang belum siap masuk. Nah, ini dorongan-dorongan. Makanya, kembali lagi, kalau ada yang kita bisa mendorong para petani karo itu untuk mendapatkan itu sangat bagus. Ini loh, saya kemarin, ini kejadian kemarin ya, Pak Doni itu kan saya kan deket lah ya. Dia itu mendorong ini nelayan di Maluku untuk jual ikan di e-commerce, dan dia menghubungkan para nelayan itu ke kawan-kawan di e-commerce, Bukalapak dan kawan-kawan. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan itu gitu? Gimana supaya pelaku-pelaku petani-petani di Karo ini mau jual di digitalnya gitu? Memang kembali lagi ke logistik memang, tapi sebenarnya bisa dilakukan gitu. Dengan mekanisme yang ada bisa dilakukan, tapi ya ini memang masih belum terbangun ekosistemnya. Di sana problemnya. Belum terbangun ekosistem. Itu yang membuat kita orang kesulitan gitu. Menjual ya hasil buminya itu nggak tahu dia lewat mana. Belum ada pengepul digital di sana. Di Karo, belum ada. Memang harus ada pionir-pionirnya. Mungkin lebih ke itu, Bang ya, bagaimana tim kita untuk menginfluence supply and demand gitu, Bang ya. Iya, kita di sana menyambungkan. Ilmu anak teknik itu, Bang, ilmu adik kita si Theo itu. Oke, mungkin di sini Bang Adri sudah bisa masuk, tadi sempat diserang cyber dari beberapa negara yang sirik karena Indonesia itu mampu, jadi diserang grup kita ini dengan serangan cyber. Silakan Bang Adri, lanjutkan Bang yang tadi sempat terputus. Tadi sampai mana tadi ya? Ya Bang, aku izin ya. Izin. Siap Bang. Ini juga sebentar lagi kok. Dipanggil Pak Menteri. Mungkin closing statement dulu Bang. Closing statement. Arya. Oke. Closing statement Arya. Ya. Ya, oke. Ya, seperti yang saya katakan tadi kawan-kawan. Ini kawan-kawan semua di bidang masing-masing kalau bisa mulai menyiapkan aja protokol ke new era itu, new era kita lah, new normal kita gitu, normal lagi gitu. Jadi bikin protokol untuk ini, kemudian itu, jadi kita di bisnis masing-masing dorong ke sana. Karena kalau nanti takutnya nggak siap, teman-teman akan kelabakan. Yang kedua, di keluarga kita masing-masing juga kita bikin protokol new normal baru, new normal di keluarga. Baru di lingkup kerja kita yang paling dekat pun kita harus bangun yang namanya seperti itu. Baru kalau pengusaha-pengusaha dia mulai menyiapkan namanya rapid test untuk karyawannya rutin. Mau nggak mau dilakukan seperti itu. Kita pun mungkin di keluarga kita perlu nambah uang dikit untuk rapid test untuk keluarga. Itu harus kita lakukan juga untuk ini hal sepele tapi untuk menjaga kita supaya bisa terkontrol semua. Karena makin cepat kita dapatkan temukan positif, itu lebih cepat untuk kita bisa sembuhkan daripada nanti terlambat. Ya, saya kan ngalamin, temanku kan kita kan tahu ada Aswin Ginting almarhum. Dia terlambat mengetahuinya. Nggak lama, hanya butuh 5 hari udah meninggal. Jadi kalau kita bisa menambah uang kita untuk rapid test itu di keluarga kita, kalau ketika kita new normal ini kita lakukan, maka itu harus ada spend uang kita untuk itu, gitu loh. Kemudian untuk hal-hal lainnya kita harus disiplin lah ya, disiplin diri itu udah pasti. Jadi tadi di kerjaan semua dan sebagainya kita udah mulai disiplin juga dan sebagainya.
Jadi harus cari hal-hal simple gitu. Ya, hal-hal simple. Dan memang pola hidup pun saya karena saya kan aktif di kerjaan ya, di kantor ya. Saya nggak pernah berhenti nih, langsung kerja tiap hari. Makan saya itu tiap hari ya mau nggak mau masuk microwave. Dapat dari luar ya di microwave kan. Apapun di microwave kan. Semua microwave. Nggak ada yang nggak. Mau nggak mau kita harus begitu. Hidup kita harus begitu. Ketika kita nanti masuk ke new normal. Mau nggak mau kawan-kawan yang punya kerja, punya kantor sendiri, ya makan siang di luar kita nggak jamin, bos. Maka belilah microwave. Oke Bang, thank you Aku banget boleh Bang buat. advice-nya Bang. Ya, ini hal-hal Oke. simpel tapi yang harus kita lakukan gitu. Dan tetap optimis, jangan ragu, optimis. Recovery kita cepat kok. Ya. Oke, thank you Thank Bang you. Arya. Bang Arya bisa Bang jelas Arya. lagi, bertugas lagi, thank you Siap. banget. Oke, kita get back ke Bang Adres. Silakan Bang Adres, lanjutkan penjelasan yang tadi Bang, yang sempat tertunda. Ya, jadi memang kalau di industri telekomunikasi, ketersediaan jaringan itu tidak akan pernah bisa ditembak dalam waktu saat yang cepat gitu ya. Dan sementara untuk membangun infrastruktur kan butuh waktu. Itu juga yang kita khawatirkan nanti terjadi kalau industri ini udah mulai menurun semua gitu. Jadi kalau tadi di dalam dunia bandwidth internet, untuk menaikkan bandwidth itu mereka butuh waktu. Dan sekarang kita lihat traffic dari Zoom, traffic dari e-commerce, traffic dari YouTube, traffic dari game online, dan semuanya itu meningkat begitu hebatnya gitu. Data PUBG meningkat 20%. Itu udah angka yang sangat luar biasa itu. Dan itu menjadi new normal itu sangat berat itu. Artinya infrastruktur mereka harus dinaikkan. Dan mudah-mudahan Telkom dan pemain-pemain besar di industri internet ini cepat membangun itu. Kalau nggak, seperti bilang Bang David tadi, kita udah mau beralih semua ke online, infrastrukturnya nggak mendukung, kolaps lagi semua, bisa lebih repot lagi nanti gitu. Sebagai UMKM, tadi kita lanjut lagi mengenai UMKM. Saya pikir inovasi-inovasi mau tidak mau harus dilakukan, mencari segala sesuatu yang bisa di-online-kan. Karena dengan jaga jarak physical distancing ini, kemarin kita lihat sendiri bagaimana Philip Morris jadi bermasalah karena pekerjaannya sudah ada yang kena. Begitu ada yang kena isolasi. Artinya semua akan seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita lihat seperti ini, teman kasus di Jerman, kasus di Korea juga seperti itu. Jadi artinya mau nggak mau, tadi Arya sampaikan bahwa kita harus sedikit kreatif untuk mencari protokol yang sekiranya cocok untuk lingkungan kita masing-masing. Saya sih melihat itu aja. Logistik sekarang ini juga pasti berat, tapi untungnya logistik untuk katakanlah yang paling simple, logistik seperti pengiriman ojol itu masih bisa berjalan cukup lancar kita lihat sampai sekarang ini. Jadi manusia sulit bergerak, tapi setidaknya goods atau bahan-bahan atau material itu masih bisa bergerak gitu. Walaupun PSBB antar daerah juga jadi masalah, tapi ya mudah-mudahan tadi seperti kita harapkan tadi, relaksasi ini dengan protokol yang ketat, kita harapkan tidak berlarut-larut PSBB ini. Saya pikir itu, apa lagi yang saya perlu tambahkan? Waktu juga sudah sangat terbatas. Ini orang-orang sudah mau buka puasa. Tadi penjelasannya sudah cukup hebat sekali. Mungkin closing statement aja Bang Adres. Closing statement, nanti setelah itu kita mungkin nanti closing sebentar sama ada pengumuman dari moderator sedikit. Silakan Bang Adres, closing statement-nya. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui kita. Jadi saya hanya bermaksud untuk kita sharing apa yang terjadi. Khususnya saya yang bergerak di dunia IT, online, kami bergerak di dunia cloud, dan semua sekarang meningkat dengan begitu tajamnya. Semua aktivitas kita pantau, memang semua aktivitas dari rumah begitu tinggi, video conferencing, transaksi online, itu meningkat luar biasa. Artinya, siapa yang cepat beralih ke media ini, dia yang akan survive gitu. Kira-kira seperti itu situasinya. Karena kita lihat tadi vaksin belum ada dan vaksin diperkirakan baru keluar tahun depan misalnya. Untuk deployment butuh waktu lagi. Kalau kita
lihat ini akan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi akan seperti ini masih gitu. Karena begitu. Kemudian dunia IT, dunia internet ini saya pikir bukan sesuatu yang menakutkan sekarang, karena semua sekarang kami di dunia IT berlomba-lomba membuat sesuatu itu menjadi mudah digunakan. Walaupun memang kita harus hati-hati. Tadi kita lihat data serangan cyber itu 6 kali lebih tinggi. Jadi yang penting adalah balik lagi kita harus paranoid dalam hal security. Selalu pakai aja cara satpam, cara pemanfaatan. Kalau saya buka ini impact kemungkinan orang masuk dari mana. Kalau saya bikin saya punya komputer, ya saya mesti pasang antivirus. Kalau saya pasang servis saya nambah, saya juga mesti lihat apa kemungkinan orang lain akan serang. Mau nggak mau kita semua harus terbiasa dengan kebiasaan itu. Kemudian social engineering. Nah ini dia, social engineering ini saya harap kita semua karena kita masuk ke online, social engineering kita harus pahami orang yang akan selalu melakukan hal yang seperti itu. Jadi dia akan mencari hal-hal yang kita sukai, mencari hal-hal yang kita benci. Jadi kalau antara benci dan suka orang tahu, itu gampang sekali kita di social engineering oleh orang lain. Jadi makanya kita harus agak sedikit cool gitulah ya. Jangan terlihat preferensi kita kemana, jangan terlalu kelihatan kita benci si anu. Jadi kita mesti agak sedikit seperti bunglon kalau dalam dunia maya ini, supaya orang tidak mudah menebak perilaku kita. Kalau dia mudah menebak perilaku kita, kita akan mudah dimanipulir oleh mereka gitu. Jadi pesan saya itu aja, teman-teman semua, kalau kita mau diskusi lebih jauh mengenai IT, saya sangat senang. Kapanpun saya ready untuk itu. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman semua udah sharing hari ini, dan juga untuk Okop, Erik, dan Theo sudah bikin acara kita seperti ini. Terima kasih. Oke, thank you banget Bang Adres, juga Bang Arya Sinulinga tadi sudah sempat nih. Teman-teman, nanti sebelum kita closing ini, saya minta teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua untuk nyalain video. Salam 5 jari nanti difoto oleh host kita, Bang Theo. Tapi sebelum sampai ke situ, hari Sabtu kita ada webinar yang kedua, itu sama Kak Loto, sama Bang Daniel Purba. Bang Daniel Purba juga ada di sini di grup kita sekarang ini, lagi pakai kaos warna biru. Terus ada Bang Eka Ginting dari Sistemik juga akan memberikan wacana tentang kondisional ekonomi kita sekarang dan menghadapi new normal. Dan tidak lupa juga hari Selasa nanti ada Bung Ivan di situ, Bung Ivan yang di Inalum, menginfluence anak-anak muda Karo untuk melakukan sesuatu. Bang Edim juga akan ada. Juga nanti khusus dari Tanah Karo, dari Kabanjahe, mungkin Bang Agus Fernandes juga akan gabung. Dan adik kita Theo yang akan cerita tentang apa yang terjadi di kelompok-kelompok milenial sekarang menghadapi new normal. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin semua menyalakan video. Menyalakan video dan salam 5 jari. Saya hitung sampai 3 ya. Oke. Kita ada 3 kali take ya. 3 kali take. Yang pertama nih ya. 1, 2, 3. Foto. Udah deh. Oke. 2 kali. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua untuk acara ini. Terima kasih untuk abang-abang senior semua. Teman-teman yang dari luar KBK yang ikut berpartisipasi. Terima kasih untuk kita semua. Menjua-jua buat kita semua, dan kita tetap sehat dan kuat, optimis, dan tetap berkarya. Ya, jua-jua. Bang. Ya, Bang David. Kalau memang masih bisa ngobrol 15 menit, siapa ngobrol-ngobrol santai? Boleh. Oh ya, tergantung hostnya itu. Ya. Hostnya nanti tinggal ini Bang, tinggal langsung atur. Siapa? Siapa? Oke, main Kak David. Berarti ada kopinya itu ya? Ya, berarti teman-teman yang merokok sudah boleh merokok. Bang David berarti ada kopinya itu. Oke. Silakan Bang. Apa yang mau dibahas nih Bang David? Ya, kalau aku tadi melihat kadang kita kan pengen terbawa arus euforia tentang perubahan ini new normal gitu ya. Padahal yang bisa kita lihat dari perkembangan ini nggak akan mungkin juga bisa tiba-tiba new normal banget gitu. Iya kan? Itu yang tadi saya angkat misalnya kayak pertanian. Masa didigitalisasi kan hanya satu bagian delivery-nya dan pembeliannya doang, tapi bekerjanya kan tetap gitu kan.
Jadi maksud saya, nggak semua nanti kita berpikiran semua harus jadi digital gitu. Mungkin porsi digital selama ini 20% naik jadi 40, tapi yang kerja itu kan tetap, cuman ada batasan bagaimana tidak berkerumun, tidak ngumpul banyak, dibatasin 10 orang. Nah, jadi bentuk usaha-usaha apa yang kita bisa bentuk di rumah dengan 10 orang gitu. Kalau 20, 50 kayak tadi rokok Recordingnya udah bisa lagi semua ditutup. Kalau udah